Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita lanjutkan di video yang ketiga untuk hari ini. Kita lanjut aja ya langsung. Yang pertama yaitu saham Esta. Nah, hari ini Esta bagus banget. Dia berhasil menguat 16,76%. Bahkan bisa menembus harga 100 dan di harga 1000, bahkan dia bisa close di harga 1010. Sempat naik juga, high-nya hari ini adalah di harga 1050. Ini masih cukup bagus untuk diperhatikan besok apakah dia akan lanjut lagi, mengingat saham ini masih masih sangat uptrend. Tapi kalau teman-teman mau nunggu boleh, kalau misalkan dia mau tunggu koreksi, tunggu pergerakannya di antara moving average 10-nya. Karena teman-teman bisa perhatikan ya, dia masih bergerak di area moving average 10, berhasil naik, dia lanjut, apakah dia turun tembus ke MA10 atau enggak, seperti itu. Mengingat hari ini juga volumenya sangat besar, jadi boleh diperhatikan untuk besok untuk saham Esta ini ya. Kalau hari ini dia bisa menembus 1100 dan membuat ATH baru di harga 1050, apakah besok dia akan membentuk ATH baru lagi? Kita cari tahu jawabannya besok untuk saham Esta. Kita lanjut saham berikutnya yaitu saham MDLN. Nah, MDLN hari ini ditutup dengan ARB setelah menembus bottom box dan menembus juga support low harga kemarin yaitu di harga 106. Nah, setelah menembus 106 dia turun di ARB dan close persis di atas atau sama dengan MA10 yaitu di harga 102. Nah, untuk saham MDLN ini mungkin teman-teman kalau misalkan mengikuti saham ini mungkin sudah yang pernah ikut dari bawah, mungkin sudah take profit atau bahkan sudah kena stop loss. Jadi kalau masih mau mengikuti saham ini masih boleh diperhatikan, tinggal lihat aja nanti dia akan rebound di area yang mana. Apakah dia akan menuju ke MA 200 atau bahkan MA 100, kita lihat aja nanti. Nah, untuk harga MA 200-nya itu ada di harga 93 untuk saat ini. Apakah dia akan menuju ke harga 93 atau bahkan besok mungkin dia akan balik arah lagi naik ke atas, masih boleh dipantau untuk saham MDLN ini. Tapi untuk saat ini memang posisinya kurang bagus. Kita nggak tahu besok dia akan balik arah naik lagi ke atas atau bahkan menembus MA 10-nya. Kalau misalnya menembus, teman-teman boleh tunggu dulu, tunggu lihat pergerakannya apakah dia akan mantul di area support yang mana. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu LPCK. Ya, LPCK hari ini justru malah sempat menembus MA50, MA30. Nah, memang dari kemarin mungkin udah 3 hari yang lalu ya. Untuk LPCK sendiri belum berhasil bertahan di atas MA10. Ini juga masih boleh diperhatikan mengingat pergerakannya sudah mulai masuk ke fase uptrend. Memang sudah sempat uptrend, tapi di hari ini untuk saat ini masih terkoreksi. Apakah dia berhasil naik lagi di atas MA10? Nah, kalau bisa berhasil bertahan di atas MA10, mudah-mudahan dia bisa lanjut nih pergerakannya naik ke utara. Paling enggak untuk target terdekatnya yaitu di harga 1380 atau bahkan bisa ke 1485. Ini mungkin masih boleh diperhatikan oleh teman-teman semua untuk saham LPCK. Tapi untuk saat ini memang LPCK transaksinya nggak terlalu besar ya, dan jumlah lotnya juga nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman mesti hati-hati sedikit untuk saham ini mengingat jumlah lot yang tidak terlalu banyak, takutnya teman-teman beli kebanyakan malah nggak bisa keluar, itu malah bahaya. Jadi masih boleh dipantau untuk LPCK karena pergerakannya paling tidak dia akan sideways dulu atau akan langsung naik ke 1380, kita nggak ada yang tahu, kita pantau aja. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham SMDR. SMDR hari ini ARB lagi. Apakah ini akhir dari uptrendnya? Kita lihat aja apakah dia akan turun dulu menuju MA50 ke harga 2640. Kita nggak ada yang tahu apakah dia akan cukup sampai ke MA30 yaitu di harga 3020. Ini juga masih boleh dipantau. Harusnya teman-teman yang udah beli dari bawah ini harusnya sudah stop loss ya, udah kena stop loss ya, atau kena trailing stop. Kalau misalkan yang baru beli harusnya udah keluar ini mungkin dari di tanggal 9 ini harusnya sudah keluar teman-teman. Nah,
Kalau misalkan masih mau menunggu saham ini, karena mengingat saham ini juga um, sudah mencetak rekor ya, ibaratnya saham ini udah sempat naik tinggi banget. Apakah ada kemungkinan dia lanjut lagi naik ke harga yang lebih tinggi? Kita tunggu aja momentumnya. Selama dia masih bergerak bagus uptrend, kita tunggu kapan momentumnya untuk bisa masuk di saham ini. Kita nggak tahu apakah dia akan turun dulu ke MA30 atau turun ke MA50, 100 atau bahkan 200. Kita tunggu aja kapan momentum yang bagus untuk ambil posisi di saham ini. Nah, kalau misalkan udah ada momentum yang bagus, paling tidak dia sudah bergerak di atas MA10, ini sudah boleh diperhatikan. Tapi untuk saat ini sebaiknya kita tunggu dulu apakah dia akan turun lagi atau justru malah besok akan balik arah naik ke atas 3.430. Itu juga boleh dipantau. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham HAIS. HAIS pun demikian, turun 6,15%, tapi tidak ARB ya, berarti masih ada satu tick dia naik dia. Nah, tapi dia hari ini dia memotong atau menembus MA30-nya. Nah, apakah besok dia akan rebound di MA50 atau akan justru menembus MA50 bahkan MA100? Kita lihat aja sampai seberapa dia mau turun. Dan buat teman-teman yang pernah cuan dari saham ini juga masih boleh pantau, mungkin mau menunggu lagi di bawah untuk jual di atas ya, itu juga boleh. Tunggu sampai dia rebound di area support yang mana ya. Untuk saham AIS, kita lanjut saham berikutnya, yaitu saham Temas. Nah, Temas kemarin padahal sudah cukup bagus ya, sudah naik lagi, berhasil naik tidak salah 5,9% ya, hampir 6%. Sayangnya memang kemarin ini Temas nggak berhasil menembus MA10-nya, dan hari ini justru malah dia koreksi lagi, bahkan ARB dan close di harga 2.510. Nah, untuk MA30-nya sendiri itu ada di harga 2.500, yaitu masih ada satu tick lagi, tapi kita nggak tahu besok apakah dia akan lanjut turun. Dia akan lanjut turun atau tidak. Sorry, itu trading plan yang sebelumnya udah lama. Apakah dia akan menembus low-nya kemarin di harga 2.480? Mari kita saksikan bersama besok. Kalau misalkan dia turun lagi, apakah dia akan menembus MA50-nya di harga 2.310 atau justru akan rebound di area tersebut. Mungkin kalau dia rebound, kita tunggu momentum buat yang mau masuk saham ini, karena mengingat saham ini kalau sudah naik, dia naik terus. Nah, juga kalau turun juga biasanya turun terus. Jadi masih boleh dipantau bersama kalau saham ini sekiranya teman-teman suka untuk saham Temas. Oke, kita lanjut saham berikutnya, yaitu saham SIP. Nah, hari ini SIP cukup bagus closingnya. Dia berhasil closing di atas 1050 dan bahkan hari ini dia close di harga 1060. Nah, apakah dia akan lanjut naik besok atau tidak? Teman-teman boleh perhatikan. Paling tidak kalau misalkan dia bisa menembus harga atau melewati harga high hari ini, atau di high hari ini di harga 1070, mudah-mudahan dia bisa mencapai target berikutnya, yaitu di 1115. Kalau bisa menembus mencapai 1115, ini akan sangat bagus. Jadi teman-teman yang belum punya boleh dipantau dulu, tapi jangan buru-buru masuknya, tunggu aja dulu. Kira-kira dia akan lanjut naik atau justru malah akan balik arah, mengingat kebiasaan dia kalau sudah naik suka turun lagi. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan untuk saham SIP, karena mengingat sudah lama juga dia nggak berhasil menembus harga 1050, tapi hari ini juga dia akhirnya berhasil menembus 1050, tapi belum berhasil 1060-nya. Kita tinggal lihat besok apakah dia lanjut atau tidak. Berarti untuk saham SIP saat ini sudah masuk ke fase uptrend atau naik. Mudah-mudahan dia bisa rally ya ke atas. Kita nggak ada yang tahu. Kalau teman-teman mau mengikuti saham ini juga boleh. Kalau enggak juga bisa cari saham yang lain. Kita lanjut, setelah saham SIP ini adalah saham TPIA. Nah, ini TPIA juga salah satu saham yang menarik kalau misalkan dia udah bergerak di atas MA10. Tapi untuk saat ini memang sebelumnya saya sudah pernah informasikan pada tanggal
25 ini untuk siap-siap buy, tapi memang ternyata nggak kuat, diturun lagi. Bahkan sekarang dia menembus sempat di tanggal 13 itu dia menembus MA50 dan turun terus. Nah, tapi untuk saat ini kemarin itu dia sempat menyentuh harga 9.500 tapi naik lagi. Apakah ini menjadi support yang baru untuk dia? Kalau misalkan dia besok lanjut naik, berarti ini sudah menjadi support yang baru. Tapi kalau dia lanjut turun bahkan menembus harga 9.500 atau bahkan bisa menembus MA 100, ini sudah mesti hati-hati pergerakannya, takutnya dia lanjut turun lagi. Tapi kalau misalkan dia ternyata posisinya sama seperti saat di sini, ini sangat menarik, boleh diperhatikan nih di tanggal 9 Maret 2022. Nah, dia kan rebound di MA 100 ya. Dia rebound di MA 100, lalu dia berhasil menguat lagi, naik terus. Nah, apakah akan kejadiannya sama? Kita nggak ada yang tahu. Teman-teman nanti boleh perhatikan sendiri pergerakannya untuk saham ini. Tapi untuk saat ini memang dia belum sempat menyentuh ya, belum sempat menyentuh MA 100-nya, tapi menyentuh support di harga 9.500. Tapi masih boleh diperhatikan, kira-kira sekiranya dia besok lanjut naik, teman-teman kalau suka saham ini boleh ambil posisi. Kita lanjut saham berikutnya yaitu saham MLIA. Nah, MLIA ini hari ini menguat ya, 8,97%. Ini luar biasa sekali, di saat yang lain semua merah, dia berhasil menguat cukup luar biasa. Dan dia close ini, MLIA ini close di harga 3.160. Apakah dia akan lanjut menuju harga 3.290? Besok kita lihat bersama apakah dia lanjut atau tidak. Tapi untuk saat ini kondisinya masih sangat uptrend, memang terkoreksi 4 hari. Tapi berhasil naik lagi di atas MA10, ini cukup bagus untuk diperhatikan. Tapi mesti hati-hati mengingat ini juga kenaikannya sudah lumayan tinggi dan cukup tinggi. Paling tidak kalau dia bisa mencapai 3.290 ini sudah sangat bagus. Jadi besok kalau dia lanjut, boleh teman-teman perhatikan, mungkin untuk swing trade atau yang masih mau hold sekiranya berharap saham ini masih terus naik, ini juga boleh. Itu semuanya saya kembalikan ke teman-teman semua. Kita lanjut untuk saham yang terakhir untuk di video ketiga hari ini adalah Unilever. Nah, Unilever sudah kita ikutin terus ya. Memang dari tanggal 31 itu saya katakan kemungkinan Unilever akan sideways dulu. Nah, tapi ternyata memang benar dia akan sideways dulu. Kita lihat aja apakah dia akan turun lagi besok terus naik lagi. Selama tidak menembus dan close di harga 4.610, ini masih boleh dipantau. Tapi kalau misalkan dia tembus, teman-teman mesti lihat lagi apakah dia akan rebound di MA30 atau rebound di MA 100. Karena posisi MA50-nya saat ini masih di bawah MA 100. Jadi untuk Unilever yang masih hold masih boleh, tapi juga jangan lupa untuk pasang stop loss-nya. Nah, untuk area support terdekat yaitu di harga 4.610. Kalau tembus, teman-teman bisa lihat apakah dia rebound di MA30 di harga 4.540 atau bahkan di bawahnya di harga 4.410. Oke, mungkin ini dulu di video ketiga hari ini. Stay tune terus untuk video-video saham-saham yang lain. Buat yang baru bergabung atau baru nonton di channel ini, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan tidak lupa saya sampaikan jika yang ingin bergabung di grup Telegram yang saya sudah sematkan linknya di kolom deskripsi, silakan saja karena grup Telegram ini tidak dipungut biaya apapun. Kita di sana sambil saling bertukar informasi. Jika ada saham-saham yang bagus atau saham-saham yang punya potensi, silakan sharing-sharing di sana, saling bertukar ilmu, saling bertukar informasi. Jadi kita bisa cuan bersama. Jadi segitu aja. Jangan lupa stay tune terus. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.